Halo guys, sobat bertumbuh dimanapun lu berada. Di video yang sebelumnya, kita udah pernah ngomongin soal konsistensi. Gimana nih, lu udah nonton dan udah coba praktekin belum? Kalau udah, tulis di kolom komentar ya. Nah, di video kali ini kita bakal ngomongin yang masih satu server sama konsistensi, yaitu disiplin. Nah, buat lu yang mau belajar soal disiplin, video ini mungkin akan cocok buat lu, so tonton video ini sampai habis. Seperti biasa jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau menurut Alex Volkfain, disiplin itu ada 3 elemen. Yang pertama, memulai. Sederhana kan sebenarnya. Semua orang sukses pasti memulai. Sering memulai dan berani memulai. So, ya udah, mulai aja dulu. Elemen yang kedua yaitu mengulangi. Kalau yang lu lakuin itu berhasil, ya udah, lu ulangi terus sampai bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya lu gagal, ya udah, tinggal ambil pelajarannya dan lakukan apa tindakan yang semestinya lu lakuin. Elemen yang ketiga yaitu akuntabilitas. Punya seseorang yang ngontrol lu itu bakalan ngebantu banget. Misalnya kayak coach, mentor, dan sebagainya. Nah, terus gimana nih supaya kita bisa ngebentuk disiplin diri kita? Yang pertama yang bisa lu lakuin adalah pecah tujuan yang besar itu jadi bagian-bagian yang kecil. Disiplin adalah tentang kesabaran. Kesabaran mencapai tujuan-tujuan kecil sebelum akhirnya mencapai tujuan yang besar. Seorang pelari maraton 10 km nggak mungkin bakalan latihan langsung 10 km. Pastinya bakalan latihan dari 1 km dulu, 3 km, dan seterusnya sampai kemudian bisa mencapai 10 km. Nah, dari pernyataan tadi gue jadi keinget kisah Imam Hadis Al-Bukhari. Imam Hadis yang sangat terkenal, yang kitabnya tuh jadi rujukan para ulama, yaitu kitab Sahih Bukhari. Beliau menuliskan kitab Sahih Bukhari itu benar-benar dengan penuh kesabaran. Gimana nggak sabar, setiap hadis yang beliau tulis di kitab itu, beliau akan sholat dulu 2 rakaat. Setelah 16 tahun, akhirnya terkumpul 2602 hadis dan jadi satu kitab Sahih yang jadi rujukan para ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan kitab Sahih Bukhari adalah kitab paling sahih kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya yang mesti lo lakuin adalah buat aturan. Disiplin adalah tentang aturan, apa yang boleh lo lakuin dan apa yang nggak boleh lo lakuin. Tidak ada disiplin tanpa aturan. So, buat aturan lo. Misalnya nih, lo pengen bebas finansial di usia muda, ya udah, lo mesti budgeting, mesti ngatur berapa pengeluaran lo, berapa yang lo tabung, berapa yang lo investasikan. Terus misalnya lu pengen masuk ke universitas impian, ya udah lu bikin aturan lu. Kayak misalnya gue mau belajar 5 jam sehari, gue mau baca buku minimal 20 per bulan, dan sebagainya. Selanjutnya, kelola godaan. Nah, ini yang namanya disiplin pastinya nggak bakalan lepas dari yang namanya godaan. Kan nggak mungkin kan kita berproses terus mulus-mulus aja gitu. Pasti bakalan ada godaan di tengah jalan. Nah, terkait godaan ini, sebaiknya kalau lo bisa, lo hilangin semua godaan yang ada gitu. Pun kalaupun misalnya nggak bisa banget, ya udah tinggal lo kelola atau ya lo kendaliin aja gitu. Misalnya nih, lo lagi belajar jam 8 sampai jam 10 malam, harusnya lo nggak boleh ngelakuin hal selain belajar. Tapi lo pengen banget nonton film, ya udah lo kendaliin aja gitu rasa pengen nonton film lo. Bilangin ke diri lu bahwa yaudah nanti setelah gue selesai belajar, gue boleh kok nonton film apapun yang gue mau. Yang selanjutnya, jangan terlalu keras sama diri lu sendiri. Kalau ngomongin soal disiplin, biasanya konotasinya tuh selalu yang berat, nggak enak, susah, dan sebagainya. Padahal sebenarnya disiplin ya nggak melulu soal itu sih. Kayak lu masih punya badan yang mesti lu penuhin haknya, kayak kasih makanan yang bergizi. Mental lu juga punya hak yang sama buat dikasih asupan yang bergizi. Misalnya kayak refreshing, ke pantai, ke gunung, atau lu tipe yang suka ngobrol sama temen, ya udah tinggal ketemu temen, atau kasih asupan spiritual ya kayak berzikir, berdoa, meditasi, dan sebagainya. Intinya sebenarnya disiplin itu nggak melulu soal yang berat-berat kok. Lu tetap bisa ngasih hak dan nyenengin diri lu sendiri.
yang terakhir, ikuti jalannya sampai akhir. Gue pernah denger salah satu quotes dari salah seorang pebisnis yang udah sukses lah ya pastinya. Beliau bilang gini, saya punya satu tips yang orang-orang tuh belum pernah gagal setelah menjalankan tips ini. Bunyi tipsnya kayak gini, jangan berhenti sebelum Anda berhasil. Sepele sih ya sebenarnya, kayak ya pantesan aja gitu, nggak ada orang gagal setelah dengar tips ini, karena kita nggak boleh berhenti sebelum berhasil. Ya namanya disiplin mencapai goals, pastinya kita harus sampai berhasil dong. Kalau kita berhenti di tengah jalan, ya gagal namanya. So, ikuti jalannya sampai akhir gitu. Nikmatin aja, pasti bakalan ada halangan, rintangan, wajar ya kan, namanya juga proses. Ikuti jalannya sampai akhir, jangan berhenti sebelum berhasil. Nah, itu tadi hal-hal yang bisa lu lakuin buat ngebentuk disiplin diri lu. Kalau lu sendiri gimana nih? Lu punya unek-unek soal disiplin atau malah punya tips yang lebih ampuh? Boleh banget ketik di kolom komentar, kita sharing-sharing bareng, kita sama-sama belajar. Semangat berproses, semangat bertumbuh. Gue Camset dari NR Kreatif. See you.